Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk topik pertama pada materi kimia dasar, yaitu mengenai unsur, molekul, dan tabel periodik akan dibawakan oleh saya, Adi Salma Ramadan. Saya sebagai PJ akademik ya, mata kuliah kimia dasar. Nah, langsung saja kita ya. Capaian belajar. Jadi, setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama mengidentifikasi tipe unsur dari tabel periodik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tipe senyawa berdasarkan kombinasi antar unsur. Dan yang ketiga, menuliskan nama senyawa ionik dan molekul berdasarkan sistem tata nama IUPAC. Nah, kita membahas terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan model atom. Nah, di sini menggunakan kata-kata model atom. Kenapa? Karena atom-atom yang diusulkan oleh para ilmuwan-ilmuwan itu hanya berupa perkiraan atau gambaran saja, gitu ya. Nggak ada orang yang tahu pasti bentuk asli dari atom itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Makanya di sini menggunakan kata-kata model atom. Kenapa ada model atom? Supaya mempermudah untuk mempelajari sifat-sifatnya, sifat-sifat kimianya, dan segala macamnya. Nah, model atom ini selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi saat itu. Selalu berkembang. Ya, yang pertama dari model atom Dalton. Model atom Dalton itu yang sering kita kenal dengan namanya itu bola pejal, gitu ya. Inti dari teori si Dalton ini dia mengatakan bahwa unsur itu terdiri atas atom-atom yang sama ya dari segala hal, baik itu bentuknya, ukurannya, dan masanya, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Dengan kata lain, atom adalah partikel terkecil suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Ini nih bentuknya nih ya, bola pejal. Nah, kemudian berkembang lagi ada yang disebut dengan model atom Thomson. Ya, di sini J.J. Thomson melakukan eksperimennya ya, yaitu penembakan sinar katoda, tabung sinar katoda ya ini penembakan sinar katoda. Jadi elektron itu dapat, jadi gini, sinar katoda itu merupakan sinar yang ditembakkan dengan tegangan tinggi. Ketika dia ditembakkan, ternyata dia dibelokkan ke kutub positif. Nah, di situ si Thomson mengindikasikan bahwa sinar katoda itu bermuatan negatif. Nih, kemudian dilanjutkan juga nih oleh si Millikan. Melalui percobaannya tetes minyak milikan, dia menemukan atau menentukan muatan dari elektronnya. Kemudian muncullah model atom Thomson ini yang sering kita kenal dengan model roti kismis, di mana atom merupakan bola pejal, ya bola pejal, tetapi di sini sudah ada elektron. Elektronnya itu bertebaran pada proton, di mana bola pejalnya itu proton dan elektronnya bertebaran di proton tersebut. Itu modelnya si atom Thomson. Kemudian berkembang lagi ada model atomnya si Rutherford ya. Di sini melalui percobaannya penembakan sinar alfa pada plat tipis emas. Nah, hasil percobaannya itu intinya ketika menembakkan sinar alfa, ternyata sebagian besar itu diteruskan sinarnya dan hanya sebagian kecil yang dibelokkan. Artinya apa? Artinya atom ini tersusun dari sebagian besar ruang hampa. Dan ada satu bagian di mana dia itu bermuatan positif. Kenapa? Karena partikel alfa bermuatan positif. Artinya kalau misal ada yang membelokkan, berarti ada muatan positif dalam atom, sehingga bisa membelokkan partikel alfa yang bermuatan positif. Nah, ini gambaran dari model atom si Rutherford ini ya. Jadi ada satu titik ini inti, dan bagian ruang terbukanya ini, ruang kosongnya ini adalah elektronnya. Jadi elektronnya bertebaran mengelilingi inti di sini. Nah, kemudian berkembang lagi model atomnya si Bohr, di mana Niels Bohr ini dia mengatakan bahwa
elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Di sini ya, kita mengenal mulai kulit atom, ada kulit K, L, M, N di situ. Jadi kalau pas model atomnya si Rutherford ini dia elektron mengelilingi inti, tapi lintasannya masih acak gitu. Nah, di sini model atomnya si Niels Bohr, dia itu lintasannya tertentu. Nah, kemudian model atom yang terakhir itu model atom mekanika kuantum, atau yang kita sering kenal dengan sifat dualisme partikel ya. Dia bisa sebagai suatu materi atau zat, dia juga bisa sebagai suatu gelombang. Model atom mekanika kuantum ini diperkenalkan oleh Erwin Schrödinger ya. Ada juga bantuan ilmuwan lain seperti Planck dan beberapa ilmuwan lainnya. Nah, itu sekilas mengenai perkembangan model atom. Nah, sekarang yang digunakan yang mana? Sebenarnya yang masih eksis digunakan itu adalah modelnya si Niels Bohr. Itu digunakan ketika kita melakukan konfigurasi elektron. Begitu juga model atomnya mekanika kuantum. Itu digunakan ketika menentukan energi dan segala macam, itu digunakan di situ. Tuh. Ya, selanjutnya atom dan partikel penyusunnya. Jadi di sini mengadopsi pengertian atom dari model atomnya si Dalton, bahwa atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, di sini atom memiliki namanya komponen subatom ya. Ada proton, neutron, dan elektron. Bisa dilihat sendiri mengenai simbol, massa, lokasi, dan muatannya. Ya, selanjutnya notasi unsur. Notasi unsur ini secara umum seperti ini ya. Ini A, Z, X, di mana A ini menunjukkan nomor masanya. Dan Z ini menunjukkan nomor atom, dan X sendiri itu menunjukkan nama dari unsurnya. Nah, di sini nomor massa yang A ini merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi yang ada di inti ya, kan si proton sama si neutron itu ada pada inti atom, yaitu menunjukkan massanya. Sedangkan nomor atom yaitu dia ditentukan oleh jumlah dari protonnya pada nukleusnya. Jadi kalau nomor atom hanya proton saja ya. Kalau nomor massa itu kejumlahan dari jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, nomor massa juga bisa dikatakan sebagai nomor atom ditambah nomor atom ditambah jumlah neutron ya, karena nomor atom itu adalah jumlah proton. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nih untuk muatannya netral, nomor elektron itu sama dengan nomor proton. Itu untuk yang unsurnya yang netral ya, atomnya netral gitu. Nah, di sini contohnya ada atom Cu, cuprum tembaga. Di sini menunjukkan bahwa nomor massanya adalah 65, nomor atomnya 29, nomor neutronnya adalah 65 dikurangi 29 ya, berarti 36. Nah, berapa elektronnya? Karena Cu di sini merupakan atom netral, maka elektronnya sama dengan proton atau sama dengan nomor atom, yaitu 29. Oke, kemudian ada isotop. Isotop itu adalah atom yang sama unsurnya, tetapi berbeda di jumlah neutronnya. Atau gampangnya begini, isotop itu nomor atomnya sama, tapi nomor masanya berbeda. Ini contohnya nih, ada isotop dari hidrogen. Ada yang masanya itu 1, ada yang nomor masanya 2, ada yang nomor masanya 3. Tapi dari ketiganya memiliki nomor atom 1. Dan nomor atom 1 ini menunjukkan identitas dari atom hidrogen.